Apa kabar? Halo, selamat pagi. Semoga sehat selalu pada Terima kesempatan kasih kali Mbak Adina ini juga. untuk Dr. Betaula. Oke, dan langsung saja kami ingatkan waktu kurang lebih sekitar Baik, 20 menit dan nanti 5 menit terakhir akan kami. Boleh dong beri tepuk tangan virtual untuk pada kesempatan kali ini untuk Dr. Betaula Kusmasari MSI. baik. Terima kasih. Kami Bismillahirrahmanirrahim. persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ola, panggilnya. Saya juga sebenarnya orang Tangsel loh. Dari Ciledug saya itu sebenarnya. Tapi saya kebetulan sudah jadi warga negara Jogja gitu ya. Terus bekerjanya di UGM. Nah, di sini banyak nih siswa dari SMA dan beberapa dari SMP ya. Bagus, itu keren. Siapa di sini yang pengen masuk perguruan tinggi negeri dan dapat beasiswa ke luar negeri? Yo, siapa? Ayo tunjuk tangannya. Saya mau lihat nih di kolom nih. Saya mau lihat. Nah, gini. Kemarin saya baru aja tanda tangan memberangkatkan mahasiswa saya kemana? Ada ke Rusia, ada ke Jerman, ada ke Jepang, ada ke Jerman. Ada banyak nih, ada beberapa negara, ke Korea juga ada. Nah, pertanyaannya, kok bisa ya mereka dapat beasiswa itu? Apa mereka anak pinter? Enggak semua anak pinter. Semua dari kita adalah anak pinter. Yang disebut anak pinter tuh pasti pinter. Tapi enggak semua dari kita mungkin punya ranking 10 besar, 3 besar. Ada yang mungkin rankingnya 5 besar dari bawah itu. Tapi apakah kalau punya ranking 5 besar apa 10 besar dari bawah itu enggak punya peluang dengan yang lain-lainnya? Enggak. Zaman sekarang adalah zaman yang memberi peluang yang luas kepada sebanyak mungkin orang. Nah, kepada sebanyak mungkin orang, siapa saja. Nah, salah satu kalau saya menjadi reviewer untuk beasiswa ke luar negeri, kami akan membuka dua hal. Satu CV-nya, calon penerima beasiswa yang ke luar negeri itu, satunya lagi sosial medianya, gitu. Sosial medianya diapain, Bu? Sosial medianya itu kita lihat isinya. Isinya itu mengandung konten apa saja. Nah, untuk itu, Bu, berarti kita nggak boleh ya, Bu, misalnya galau-galauan nulis di status itu. Boleh sih ya, tapi kalau teman-teman pengen meraih sesuatu yang lebih tinggi, kita harus memaintain sosial media kita. Nah, maintainnya tuh dengan apa? Maintainnya itu dengan menyiapkan konten-konten sosmed kita itu yang positif. Yang otomatis positif berarti siap viral dan sebagainya. Otomatis seperti itu. Karena kita akan melihatnya. Gitu. Jadi yang ikut-ikutan misalnya cebong, kampret, dan sebagainya, nggak usah, nggak perlu. Itu nggak ada gunanya. Siapa tahu nanti pewawancaranya cebong, siapa tahu kampret. Padahal kita yang sebagainya. Nggak, jadi hindari hal-hal yang berbau politis-politis kayak gitu. Nggak ada gunanya. Nah, kita harus memaintain konten sosial media kita dengan hal-hal yang positif, bukan hanya kita mempersiapkan untuk nanti sekolah kita yang lebih tinggi ya, tetapi juga kita memberi banyak peluang untuk masuk ke dalam diri kita. Nah, sekarang gini, kenapa kok Bu Ola concern banget sih dengan konten-konten positif itu? Karena sekarang ini kita tuh dikerubuti oleh banyak pertarungan opini. Gitu. Pertarungan opini gimana, Bu? Sekarang kan kita tahu semua, banyak sekali informasi. Namanya kalau bahasanya ilmu pengetahuan itu, bahasanya John Kane itu adalah banjir informasi dan komunikasi. Banjir ini ada yang positif, ada yang negatif. Namanya banjir. Nah, sekarang terserah kita. Kita mau kedapatan yang bagus apa kedapatan yang buruk. Kita mau menjadi penguasa atau menjadi yang dikuasai. Penguasa itu maksudnya apa? Penguasa itu bukan jadi bupati, wali kota, kayak gitu bukan ya. Penguasa itu adalah kita harus bisa memberikan efek pada orang lain. Itu namanya penguasa di zaman sekarang. Gitu. Nah, kalau kita mau memberikan efek pada orang lain, berarti efek apa yang mau kita timbulkan? Efek positif apa efek negatif?
Itu terserah teman-teman. Tapi karena apa ya, Bu Ola tuh ngebayangin kalau anak-anak muda bisa punya kesempatan misalnya dapat sekolah summer course atau beasiswa di luar negeri, itu buat Bu Ola itu sesuatu yang kayaknya harus kalian raih deh gitu. Nah, untuk itu persiapkan. Karena kenapa harus dipersiapkan? Sekarang ini semua status kalian, semua konten-konten itu namanya kalian sedang melakukan hak digitalnya. Hak digital itu hak berekspresi. Nah, kalau dulu harus teriak-teriak di jalan, sekarang kita teriak-teriaknya di sosmed, gitu. Teriak-teriaknya di sini. Nah, teriak-teriak itu boleh nggak, Bu? Boleh. Karena kita namanya menyalurkan hak digital. Tapi yang paling penting adalah kita kuasai dulu kompetensi dasarnya. Gitu. Kompetensi dasar itu apa, Bu? Kompetensi dasar itu kita mampu mengakses, kita mampu seleksi loh, kita mampu memahami, kita mampu memverifikasi. Memverifikasi itu jangan gini, ada berita hoax terus dikirim ke temannya, ini benar nggak ya? Ya, itu namanya teman-teman belum memiliki kompetensi dasar. Jadi kalau teman-teman bingung itu bukan ngelempar, ini benar apa enggak nih? Saya kok dapat gini, nih hoax apa bukan? Kita cari gitu loh, cari di web-web tentang hoax itu udah masuk apa belum, dan biasanya Kominfo dan misalnya Mavindo itu keluarin hoax-hoax yang terjadi belakangan ini. Kita tinggal ngomong, oh ini hoax. Tuh. Jadi kita yang aktif. Kenapa kita aktif? Karena kita mampu menyeleksi, kita mampu memverifikasi, artinya kita itu menguasai kompetensi dasar kita. Gitu ya. Nah, jadi itu penting di zaman sekarang. Nah, apalagi nih adik-adik nih, kalau saya lihat mungkin adik-adik ini masuknya di generasi Z ya. Generasi yang lahir antara tahun 95 sampai 2019. Kayak apa tuh karakteristiknya? Dia karakteristiknya itu optimis tuh, adik-adik itu optimis semuanya. Adik-adik adalah penduduk asli digital native. Kalau sebelumnya generasi milenial itu adalah generasi yang dibesarkan di internet. Yang baru pertama kali kenal internet tuh generasi 80-94, yang kalau nyebutnya milenial. Tapi kalau adik-adik namanya generasi Z. Dia optimis, penduduk asli digital, dan biasanya kalau beli barang itu harus nyari rekomendasi dulu, harus nyari review dulu, baik di IG, di baca komen di Shopee, Tokopedia, kayak gitu tuh biasanya dicari. Itu karakteristiknya anak-anak yang lahir di tahun 95 sampai 2019. Ada lagi anak-anak yang lahir setelah 2019 itu malah sekarang ini jadi sumber penghasilan bagi orang tuanya karena kemajuan media sosial gitu. Nah, terus kenapa kok perlu kenal teman-teman itu sebelum menciptakan konten itu? Perlu kenal dengan dunia digital, karena dunia digital ini melahirkan banyak hal. Ini ya disebutin Internet of Things, Big Data Analysis, macam-macam dan sebagainya. Nah, teman-teman tahu nggak? Indonesia tuh sudah punya mesin printer 3 dimensi untuk ngeprint rumah. Udah punya, ada satu BUMN punya mesin printer itu yang kalau ada bencana sebenarnya tinggal dikeluarin, tinggal ngeprint, karena dalam 2x24 jam udah bisa ngeprint satu rumah. Tapi ini masih diumpetin, kenapa? Kalau nanti dikeluarin, kalau kita bisa cepat bangun rumah, nanti banyak tenaga kerja kita yang akan punya pekerjaan. Nah, jadi bayangkan sekarang ini berbagai hal itu sudah sangat kita gagap dengan dunia digital, kita nggak akan bisa fit dengan kondisi masa depan, gitu. Namanya. Nah, sekarang semua hal ini pelaku industri, generasi muda perlu memperluas wawasan kita dan mengasah keterampilan. Jadi kalau teman-teman bikin konten-konten yang di IG-nya, di TikTok-nya, bahkan di TikTok-nya sering teman-teman. Kenapa butuh pengasah? Itu kan semakin sering diasah, konten yang positif itu yang seperti apa. Nah, dengan kemajuan era digital sekarang, nggak usah takut,
ladang pekerjaan itu begitu luas. Mulai dari Instagram influencer, menulis konten digital, membangun toko online, mengajar online, membuat aplikasi mobile, terus konsultan SEO. SEO tuh gini loh, kalau kita misalnya pengen cari sepatu nyaman bermerek di Tangerang Selatan, nah toko online kita jadi nomor 1 di Google. Itu caranya gimana? Itu pakai namanya konsultan SEO. Teman-teman bisa, ini bayarannya tinggi, gajinya tinggi nih, apa namanya, luar biasa. Nah, sekarang yang perlu, di dalam teman-teman ini SMP dan SMA, teman-teman harus merawat sosmednya. Dengan apa? Dengan mengisinya melalui konten yang positif. Konten positif itu konten apa? Konten yang bermuatan pendidikan dan mengedukasi. Emang Bu, harus, saya nggak suka Bu matematika, saya nggak suka fisika dan sebagainya. Nggak kayak gitu, itu jadul. Gitu. Kita akan cari sesuatu hal yang inspiratif. Nanti saya kasih tahu ya. Kenapa kok perlu? Karena kita akan mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Kalau ini, konten-konten ini nanti ada teman-teman bisa di-create di sosmednya, kalau nanti teman-teman wawancara ke luar negeri, teman-teman punya nilai positif. Dibandingkan sama-sama pintar, sama-sama yang nilainya 10, ranking 1, kontennya positif, dia bisa mengaruhi banyak orang. Bisa jadi kita akan memilih anak itu untuk pergi ke luar negeri, mendapatkan beasiswa. Banyak kejadiannya. Nah, apa sih contoh konten positif? Contoh konten positif, konten inspiratif. Misalnya ya, pengalaman teman-teman ini sekarang yang kelas SMA, kelas berapa nih? 1, 2, 3 SMA ya. Itu misalnya pengalaman kalian ikut bimbel, itu nggak apa-apa, kita gitu. Atau kalau pada senang foto, konten positif ini mendapat respon yang luar biasa. Ketika dia butuh darah, banyak orang mengantri, ada nggak kenal, jadi karena baca di IG-nya. Atau ini apa, seorang mong ya, Rabib gitu ya, yang apa namanya juga menciptakan banyak hal-hal yang positif gitu loh, dia share di Facebook-nya. Atau konten edukatif yang lainnya. Jadi teman-teman bisa share yang tips dan trik. Tips and trik itu, nah ini apa namanya, contoh-contohnya. Ini mahasiswa, dia seorang mahasiswa Bu Ola, jadi buat mahasiswa Bu Ola syaratnya adalah wajib punya akun TikTok dan IG. Wajib. Nah, kenapa kok sampai wajib gitu? Karena nanti semua tugas-tugasnya dari Bu Ola itu disubmitnya ke TikTok. Nih tugasnya Bu Ola nih, Public Policy UGM nih, mahasiswa bikinnya kayak gini. Gak mau sekarang nulis, bikin paper gitu, jadul, bosen. Apa anak-anak cuma tinggal copy paste aja. Kalau mereka berkreasi dan posting di TikTok gini, enak, mereka juga senang. Atau kalau Bu Ola tugasnya tuh apa, konten-konten mahasiswa itu dimasukkan ke YouTube. Nanti absennya gimana Bu? Absennya adalah mahasiswa harus komentar, memberikan komentar terhadap video yang diupload. Kalau dia komentar, Bu Ola anggap itu masuk kelas. Nah, cukup kayak gitu. Jadi semuanya dimasukkan di YouTube-nya atau di IG-nya, atau kalau butuh cepat gitu, masukin ke IG story-nya ya, nanti kita kontrol gitu. Jadi siapa yang komen, siapa yang buat, sebagainya. Enak. Padahal itu tugas kuliah, tugas serius gitu, tapi kemasannya sekarang. Nah, dalam konten-konten tips dan triknya itu banyak. Sekarang nggak usah pakai kursus-kursusan. Sekarang banyak tuh, mau belajar Excel, belajar Word, belajar apa riset kayak gitu tuh sekarang banyak disediain dari IG, dari TikTok, tinggal follow aja.
Nah, nanti teman-teman kalau belum bisa menjadi konten kreator, jadilah konten follower yang positif dulu. Konten follower, nanti kita jadi terinspirasi. Oh, bisa gini ya, bisa gitu ya. Gitu. Ini banyak contohnya. Terus kemudian bisa juga konten yang informatif. Misalnya kita bisa review tentang tempat wisata kekinian di Tangsel, tentang resto-resto baru di Tangsel, tentang boleh buku, boleh apapun gitu ya, bisa dilakukan. Nah, ini cuma contoh. Jadi waktu itu waktu lagi geger Israel sama Palestina, itu kan Bu Ola juga bingung, aduh ini apa sih, gimana sih memahaminya. Ternyata zaman sekarang itu mencari informasi itu bukan di Google, tapi mencari informasi itu justru di IG. Jadi di IG nanti banyak Bu influencer-influencer yang bisa bercerita pelajaran sejarah. Bayangkan, sejarah saya kan nggak seneng ya, apa pelajaran sejarah, tapi dia bisa mengemas ini loh, kenapa kok Palestina diokupasi, kenapa Israel menyerang, kenapa Gaza yang di-attack, kayak gitu tuh dia cerita dengan bahasanya yang enak, bahasa kekinian. Jadi kita tuh bisa belajar banyak hal dari IG sepanjang kita follow hal-hal yang positif. Nah, teman-teman bisa bikin hal yang sama juga seperti ini dengan sejarah Tangerang, kayak sejarah pahlawan apa, kayak sejarah apapun cerita gitu kita bisa. Gitu. Nah, ini penting untuk kita belajar. Nah, ini kan susah bikin karena berarti teman-teman harus menguasai dulu. Kenapa sih Tangerang kok jadi dibagi ada Tangsel, ada Tangerang aja? Kenapa? Siapa sih sebenarnya wali kota dulu? Apa yang sudah dilakukan? Misalnya kayak gitu ya contoh. Itu bisa, itu juga pelajaran yang penting. Nah, kalau itu rajin diposting di sosmed kita, itu memberi impresi yang positif bagi nanti kalau teman-teman mau berkarir lebih lanjut, mau dapat beasiswa, namanya teman-teman telah meninggalkan digital footprint atau jejak digital gitu. Nah, atau konten yang menghibur, boleh meme ya, boleh humor, boleh komik, boleh apapun. Ini hanya contoh-contoh aja, receh-receh yang lucu-lucu. Tetapi ketika kita punya atau maintain konten-konten seperti ini, artinya kita tuh mengemas yang menggembirakan orang. Ini juga positif. Oh iya, nggak ada, lihat mana ada unsur politisnya, nggak ada. Ada unsur kebenciannya, nggak ada. Yang ada adalah bahasa sehari-hari yang dihadapi sehari-hari, dan itu ternyata ketika dikemas menjadi sesuatu yang menarik. Ini bisa Bu ditulis di CV kita, bisa, karena kita misalnya konten kreator mana Overheard Jakarta, mood receh, boleh dalam CV. Karena kita akan melihat nanti kontennya. Atau kartun, atau talk show, dan macam-macam podcast, ada banyak contoh-contohnya. Nah, mengapa kok concern sekali dengan konten positif? Karena dia memberikan dampak positif yang luar biasa. Misalnya, nggak hanya menghubungkan persaudaraan itu, teman-teman nanti mainnya jangan cuma orang Tangsel aja, harus level menyeberangi benua, harus punya teman di di luar negeri itu harus gitu. Nah, karena Bu Ola tuh ada ya mahasiswanya itu, dia kalau keluar negeri dia udah ke 44 negara. Oh, kalah deh Bu Ola. Dia ke 44. Dari mana? Kamu punya uang berapa? Nggak punya, Bu. Saya cuma model backpack aja, tapi di setiap negara itu dia punya teman dan dia nebeng di sana itu. Ada grup-grupnya seperti itu. Dia mengeksplor, makan ngemper-ngemper dan sebagainya. Tapi dia bisa mengeksplor sebuah negara. Karena apa? Dia memanfaatkan sosial media, dia menceritakan perjalanannya, disupport kayak gitu tuh ya. Nah, jangan sampai sosial media kita itu malah menjauhkan yang dekat. Udah kumpul sama teman-teman sekelas, sibuk dengan gadgetnya. Itu namanya menjauhkan yang dekat. Sosial media itu harus mendekatkan yang jauh. Gitu ya, mendekatkan yang jauh. Jangan sampai ada efek loneliness in togetherness. Apa tuh Bu? Yaitu kesepian dalam keramaian. Oh, sepi, galau gitu, padahal rame. Nah, itu bahaya ya gitu. Nah, ini beberapa tools untuk teman-teman membuat konten kreator, konten yang positif. Ada Canva, ada Animoto, Powtoon, Ayu, Grammarly. Nah, biasanya ini kalau bisa dari sekarang dipelajari. Nanti di kuliah ini dipakai semuanya. Gitu. Untuk apa Bu? Padahal saya kuliahnya mau jurusan apapun. Jurusan apapun silahkan, tapi tugasnya nanti mengandung ini semuanya. Menggunakan tools-tools ini. Nah, ini beberapa
platform-platform yang gratis yang kalian bisa bikin ilustrasi, foto, musik, desain dan sebagainya. Ini bisa diakses dengan gratis semuanya itu. Nyari buku, Bu. Mohon izin boleh. Baik. Mohon izin boleh waktu kurang lebih sekitar 5 menit Baik, lagi. Terima kasih. Mau cari buku gratisan banyak, buka aja Z Library. Cari sini, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia banyak. Ini adalah seperti platform kayak Bukalapak ya, tapi versi dunia. Teman-teman mau cari apa aja ada di sini. Gitu. Apa namanya? Nah, jualan juga bisa. Nah, lalu semua itu bisa kita ekspresikan di mana? Boleh di website pribadi kita, blog kita, boleh di YouTube kita, di IGTV kita, di Zoom boleh, di Instagram kita atau media sosial lainnya itu boleh. Nah, itu beberapa contoh bagaimana mengemas sosial media kalian yang positif dan siap viral, gitu ya. Karena ketika kalian punya jejak digital yang positif, jangan khawatir. Nanti orang akan melihatnya, orang akan melirik. Kalau kalian pengen punya cita-cita ke luar negeri, sekolah, summer course atau apapun itu bisa terwujud. Gitu, oke? Gitu aja. Terima kasih, Mbak Adinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bu Ola. Waduh, ini adalah dosen gaul ya. Jadi kalau saya tugasnya ini adalah pakai TikTok atau juga Instagram. Terus sekali Bu Ola untuk sharingnya di kesempatan kali ini. Senang deh kalau misalnya ada tim pengajar yang pastinya juga mengikuti perkembangan zaman dan juga membawa dengan kita, dan pastinya sehat sekali untuk bisa menciptakan karya-karya yang positif ya. Dan pastinya tadi sharingnya luar biasa sekali ya. Kalau misalnya Adinda tadi mau merangkum kurang lebih, jangan lupa untuk bisa membuat konten yang inspiratif, kemudian konten yang edukatif, dan juga konten yang informatif atau juga konten yang menghibur. Dan tadi quotes-nya juga oke ya, kalau kita belum bisa menjadi konten kreator yang positif, minimal kita jadi follower yang positif ya. Pastikan meninggalkan jejak digital yang positif-positif aja. Kenapa? Karena jangan lupa juga, kalau misalnya nanti kita bekerja nanti, pastinya untuk sosial media kita pasti dipantau oleh perusahaan yang ingin merekrut kita. Terima kasih sekali untuk Bu Ola sharingnya, senang sekali Bu, terima kasih banyak. Kemudian kita langsung saja akan menuju untuk narasumber kita yang kedua. Tetapi kami ingatkan sekali lagi ya, jangan lupa untuk sahabat-sahabat digital, adik-adik yang luar biasa di kesempatan kali ini, untuk bisa mendapatkan digital money. Caranya gampang sekali. Cukup dengan kita akan mencari 5 penanya terbaik. Nah, tulis untuk pertanyaan di capture event kita di kesempatan kali ini, dan jangan lupa untuk bisa diposting di sosial media dengan hashtag makin cakap digital dengan mention @siberkreasi.dki Banten dan juga @siberkreasi. Oke, terus sekali, dan langsung saja kita udah gak sabar nih untuk narasumber kita yang kedua. Untuk narasumber kita yang kedua ini akan berbicara mengenai digital ethics, yaitu ada seorang peneliti dan juga antropolog. Wow, langsung saja kita akan sambut, beri tepuk tangan virtual untuk Bapak M. Nur Arifin. Oke, iya, terima kasih Kak Nindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ola, Bu narasumber dari dosen milenial UGM ya, karena pakai TikTok sama Instagram. Banyak sekali tadi skill-skill yang diajarkan oleh beliau kepada kita ini untuk adik-adik SMP, SMA dan masyarakat umum tentunya. Di sini ada Pak Ishar Sono ya, dan juga nanti ada teman-teman lainnya. Tak lupa ini luar biasa, ini ada 881 ini masyarakat Tangsel, ini luar biasa. Tentunya ini menjadi potensi ya. Kita berharap ini nanti 881 ini kira-kira nanti bisa mengisi konten yang positif tentunya, sesuai yang disarankan untuk ini. Sebentar saya izin share ya Mbak ya. Oh, maaf. Sebentar saya tak izin share. Bu, bisa dibantu nggak Bu? Nampaknya ada masalah dengan sharing saya ini Bu. Baik, kami silakan untuk bisa mempersiapkan untuk sharingnya.
Dan kami ingatkan juga untuk Bapak, untuk nanti waktu kurang lebih sekitar 20 menit, dan di 5 menit terakhir akan kami informasikan. Baik, sepertinya sudah siap ya Pak ya? Oke, kalau silakan. Sebentar ini. Share saya kok belum muncul ini Bu, sebentar ya Bu ya. Ini Bu ya, sudah. Sebentar Bu, ini ada problem di ini saya ini Bu. Sepertinya saya ada problem. Untuk ini sudah ada. Untuk materinya sudah ada Bapak. Sudah dibantu gitu sudah Ibu ya. Oke. Baik. Oke Bu, terima kasih. Mohon maaf. Nah, sebentar Bu, ini ada trouble. Oke. Oke Bu, ini Bu ya. Mohon maaf, ada trouble sedikit. Perkenalkan, nama saya M. Nur Arifin. Saya kebetulan keseharian saya adalah penyusun dokumen AMDAL. Beberapa terkait dengan penelitian. Kemudian saya juga tergabung di dalam Asosiasi Antropologi Indonesia. Jadi luar biasa ini pada pagi hari ini konten positif yang siap viral. Nah, yang siap viral bagaimana? Tentunya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Tadi Bu Ola sudah menyampaikan sangat bagus sekali terkait dengan kecakapan apa yang perlu kita miliki dan potensi-potensi apa tentunya yang bisa kita produksi ya untuk menjadi konten-konten yang baik, informatif, dan edukatif tentunya. Next. Ya, nah ini pengingatan kita untuk masyarakat Kota Tangerang ini, Tangsel, bahwa kita mempunyai saudara, kita mempunyai teman, kita mempunyai potensi ya. Indonesia ini luasnya kira-kira 2 juta kilometer persegi. Tentunya di situ banyak potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, keragaman flora, keragaman fauna. Tentunya ini bisa menjadi salah satu inspirasi ya, inspirasi untuk membuat konten-konten yang positif, konten-konten yang edukatif, konten-konten yang bisa bermakna untuk semuanya tentunya. Jadi memang ini adalah sebuah potensi ya, adik-adik sekalian ya, yang di Tangerang ini kita punya sekali banyak sumber inspirasi ya. Tidak hanya di sekitar rumah kita, tapi kita punya teman, ya, punya saudara, punya calon teman juga di seluruh dunia, di seluruh Indonesia. Tentunya ini menjadi salah satu potensi positif yang perlu kita kelola. Kita juga punya 13.000 kira-kira 13.000 pulau dari mulai Sabang sampai Merauke. Kita punya kira-kira di angka 1.300-an suku. Ya. Kota Tangsel ini ada menjadi salah satu bagian dari 13 ribuan suku. Ya. Kita juga punya bahasa daerah, kira-kira di angka 700-an bahasa daerah. Apakah bahasa daerah Tangerang Selatan dengan Tangerang ini apakah berbeda atau tidak? Kalau berbeda tentunya ini juga menjadi satu khasanah dari sisi bahasa ya, dari sisi budaya. Tentunya juga adat istiadat juga berbeda, karakternya juga berbeda. Kita punya ragam etnis, ragam
hasil-hasil budaya, bajunya di masing-masing wilayah juga berbeda. Ini adalah sebuah inspirasi bagi kita semua untuk bermedia sosial atau untuk ini sebagai sebuah konten ya, sumber inspirasi konten yang positif. Kita juga tentunya mempunyai 6 agama di Indonesia ini, ditambah dengan kira-kira ada 200-an aliran kepercayaan. Ini mengingatkan kita semua bahwa Indonesia kaya, kita kaya ya. Kita bukan negara miskin, tapi kita negara kaya, punya banyak teman dari Sabang sampai Merauke yang bisa menjadi sumber inspirasi kita. Next. Next, Mbak. Nah, kita akan mengingatkan kembali ya, bahwa dunia digital itu adalah dunia real. Jadi, karena ada anggapan sebagian orang bahwa dunia digital itu hanya sekedar dunia maya, dunia main-main, ya kan? Kita nge-share sesuatu yang jelek-jelek pun nanti bisa kita hapus, kita delete, gitu ya. Karena ada anggapan seperti itu. Nah, kita mengingatkan kembali bahwa dunia digital itu adalah dunia real yang tidak juga bisa kita hapus dengan cepat, gitu ya. Kenapa? Kenapa sama? Karena interaksi, sama-sama berinteraksi dengan manusia, dunia digital juga berinteraksi dengan manusia. Dunia real sama, kita hari ini bertetangga, bersekolah, teman-teman saudara-saudara kita, teman di kampung, dan sebagainya. Tentunya kita juga ketemu dengan banyak orang, dengan beberapa karakter yang berbeda, etnis yang berbeda, suku yang berbeda. Di dunia real juga sama. Kita kemungkinan di sekolah ada juga dari teman-teman yang selain dari kota, dari Kabupaten Tangerang Selatan misalkan, tentunya juga mungkin dari ada orang Jakarta, orang Jawa Tengah, mungkin orang Papua dan sebagainya. Tentunya kita di dunia real juga sama, di kampung kita sama. Nah, ini yang paling bahaya dan kita perlu ingatkan semuanya bahwa di dunia real itu kita punya sesuatu atau prestasi. Kalau bahasa budayanya adalah artefak ya, artefak hasil budaya. Dulu orang-orang tua kita, ya kan, mbah-mbah kita atau nenek moyang kita punya misalkan Candi Borobudur. Itu adalah sebuah hasil dari budaya, punya manuskrip, buku-buku kitab Sutasoma atau apa saja yang baik-baik gitu ya, yang menjadi monumen kita sampai hari ini. Nah, di dalam dunia digital sama, jejak rekam digital. Makanya ini hati-hati buat kita semuanya, ini buat adik-adik SMP, SMA, jangan sampai kita memproduksi ataupun mendistribusi konten-konten yang negatif. Misalkan pornografi, ujaran kebencian, hoax, penipuan, dan sebagainya. Kenapa? Karena kita punya jejak rekam digital sebagai bukti bahwa kita pernah melakukan kejahatan ataupun distribusi sesuatu yang bersifat negatif. Ini jadi inilah jejak rekam digital ini yang kita harus hati-hati semuanya. Kalau kita dapat share, dapat informasi dari teman kita yang bersifat negatif atau kita tidak tahu informasi itu benar apa tidak, mending stop ada di kita saja. Karena kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban kira-kira begitu kalau mau masuk ke UGM ketemu Bu Ola mungkin nggak bisa ya karena wah ini sudah punya jejak rekam digital yang negatif ini. Nah, kira-kira begitu karena yang diinginkan Bu Ola adalah jejak rekam digital yang positif tentunya. Di dunia digital punya etika, punya netiquette, sama di dunia real juga punya sopan santun, etika, moralitas agama ini sama. Nah, di dunia real kita punya peraturan, undang-undang. Misalkan kita naik sepeda motor, naik mobil, nggak punya SIM, kena tilang. Sama. Di dunia digital sama, punya undang-undang ITE. Nah, ini ya bagian kita disemprit gitu ya. Kita ditilang, ketika kita melanggar, ini ada jeratan hukum yang nama undang-undang ITE. Jadi sama, dunia digital adalah dunia real sama. Jadi kita semua harus hati-hati kalau kita hari ini sudah dibekali oleh etika-etika yang baik, moralitas agama yang baik,
sopan santun yang baik, komunikasi dengan teman-teman kita, saudara kita, tetangga-tetangga kita sudah baik, tentunya di dalam dunia digital juga harus bersifat yang baik pula. Karena ada etika dan etiket di dalam dunia digital. Next. Ya, jadi bagaimana sebenarnya atau aspek apa yang perlu kita perhatikan atau etika apa sih sebenarnya perilaku kita dalam dunia maya. Jadi semuanya, kita semua adik-adik juga harus punya kesadaran. Ketika bermedsos ini harus sadar betul bahwa kita punya kesadaran yang baik, tentunya memiliki tujuan yang positif dalam bermedia sosial. Tentunya kalau download, kalau kita berselancar melihat situs-situs, tentunya situs-situs yang positif. Kita sadar betul punya kesadaran untuk itu. Yang kedua apa? Kita harus punya integritas. Integritas paling tidak kita punya kejujuran. Karena apa? Ada potensi untuk manipulasi, ada potensi untuk menipu, ada potensi untuk hal-hal yang bersifat negatif. Jadi kita harus punya integritas, kejujuran. Misalkan kalau mau menulis sesuatu, kita tuliskan sumbernya, misal kira-kira begitu. Kalau ada produk dari orang lain yang ada hak ciptanya, kita juga harus minta izin. Kira-kira begitu. Untuk integritas ini kita harus jujur semuanya. Tentunya yang ketiga ini adalah adanya kebajikan. Jadi dalam bermedsos itu ya kita sama juga. Kalau yang Islam mungkin ini bisa menjadi ladang amal kita gitu ya, bisa menjadi ladang amal. Bagaimana nilai-nilai kebajikan itu kita terapkan di dalam dunia digital, kita berinteraksi dengan orang lain, baik yang sudah lama dikenal maupun baru dikenal, interaksi dengan baik, sopan santun. Kita juga tentunya melakukan partisipasi, bagaimana kita nge-share, membuat konten dengan hal-hal yang bersifat positif. Kita juga bisa berkolaborasi dengan banyak orang, banyak teman, untuk membuat satu kegiatan yang bersifat baik, punya nilai-nilai kebajikan. Tentunya juga di dalam transaksi elektronik, kita juga jangan menipu. Karena kalau kita ditipu ya biasanya akan ditipu juga atau kena karma. Kira-kira begitu. Jadi memang harus ada nilai kebajikan kita, etika kita dalam dunia maya. Terakhir adalah tanggung jawab. Jadi kita semua wajib, artinya kita harus tahu bahwa ketika kita mengunggah satu konten yang positif, tentunya kita akan menerima dampak yang positif juga. Nah, kalau kita membuat konten atau men-share sesuatu yang negatif, maka kita juga harus siap bertanggung jawab. Kenapa? Karena ada moralitas agama di situ. Mungkin kita kena sanksi agama, ada sanksi sosial. Nah, tentunya mungkin yang terberat atau yang hukum positifnya adalah sanksi hukum Undang-Undang ITE. Kita juga sering di media ada berita bahwa ternyata tidak tahu apa-apa, ternyata kena Undang-Undang ITE. Ternyata dia sudah pernah melakukan ujaran kebencian, baik dengan orang per orang maupun dengan komunitas, atau bahkan dengan negara. Ya, mungkin kita menghina lambang-lambang negara, kita melakukan demonstrasi atau melakukan kritik tapi melanggar undang-undang aturan negara. Inilah yang perlu kita cek semuanya, bagaimana kita beretika berperilaku. Kita dasarnya adalah ada moralitas agama. Kita juga harus tahu betul undang-undang ITE, hati-hati daripada kita men-share sesuatu yang negatif. Kalau bahasa agamanya itu adalah sesuai dengan amal ibadahnya, kira-kira begitu ya. Kalau kita melakukan satu yang baik, pasti kita akan mendapat pahala. Kalau melakukan sesuatu yang buruk, tentunya kita akan mendapat sanksi. Kira-kira begitu. Jadi ini untuk semuanya, ini mengingatkan untuk saya, untuk semuanya, ini adik-adik juga di adik-adik SMP, SMA. Ini sebagai harapan bangsa kira-kira gitu. Tunas-tunas muda nantinya yang hidup di dalam dunia digital, ya, generasi alfa dan milenial ini memang wajib mempunyai etika dalam berperilaku dalam dunia maya.
Next. Ya, nah memang kita punya tuntutan gitu ya. Jadi memang tuntutan kompetensi bermedsos. Ya. Jadi dalam ruang lingkup digital etik itu memang kita harus punya kemampuan menyeleksi, memilah info dan sumber info tentunya yang positif semua yang kita bisa ambil, jangan salah langkah ya. Kita mencari situs-situs yang positif, konten-konten yang baik dan sebagainya. Tentunya kita juga harus punya kompetensi untuk berperan aktif berbagi info yang baik dan etis melalui medsos. Jadi memang kita membuat konten, kita memproduksi sesuatu, tentunya kita punya kompetensi untuk itu. Kita cek kembali konten-konten yang akan kita viralkan, yang akan kita sebarkan di dalam dunia maya. Kita harus punya ada saring dulu lah ya, dicek, recheck segala macam itu. Terus yang ketiga tentunya kita harus siap-siap kolaborasi, ya kan? Kita harus bisa berkolaborasi kompetensinya untuk inisiatif ya, untuk distribusi dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya, bisa dengan pihak-pihak pemerintah, kita punya berinisiatif untuk melakukan hal-hal yang baik tentunya, melakukan kampanye bermedia sosial dengan baik dan benar misalkan dengan semua stakeholder yang ada. Kemudian juga kita punya kemampuan distribusi. Siap. Kurang 5 menit ya. Waktu kurang lebih 5 menit. Ya. Terima kasih. Oke, siap. Ya, next. Next, Mbak. Iya, ini jadi contoh ya. Contoh-contoh kegiatan kolaborasi misalkan ini yang bisa kita tiru bersama. Ini adik-adik, misalkan seluruh SMP melakukan kerjasama, ayo kita lawan hoak yuk, kira-kira begitu. Nanti ini juga ada momen kita, ini momen 17 Agustus gitu ya. Jadi sambil upacara, sambil melakukan prokes ya, upacara 17-an, melakukan prokes yang baik dan benar ya kan. Nanti bikin kegiatan apa, kegiatan misalkan ayo kita lawan hoax misalkan. Ayo kita isi media digital kita dengan hal-hal yang baik, yang berakhlakul karimah, misalkan kira-kira begitu bisa ini nanti. Nah itu bisa diviralkan, jadi bisa via YouTube, Instagram atau mungkin TikTok. Ini bisa dalam satu sekolahan misalkan gitu ya. Tapi tentunya dengan prokes ya, tentunya dengan prokes. Atau dalam satu komunitas yang paling kecil di rumah. Di rumah misalkan ada 5 orang. 5 orang, ayo coba kita upacara bendera ya kan, kita bikin YouTube-nya sesuatu yang menarik gitu ya, detik-detik upacara itu tapi pakai prokes, terus ada apa, kalau kita mau bikin mainannya biasanya kalau 17 Agustus itu sebelum masa pandemi ini kita biasanya ada ini ya, di RT RW di kelurahan itu ada lomba-lomba, ada panggung 17 Agustus kira-kira gitu yang menampilkan seni budaya, bisa saja di dalam rumah tapi komunitas yang paling kecil gitu ya, sesuai dengan prokes tentunya. Ini bisa kegiatan kolaborasi seperti ini. Next. Nah ini yang paling sederhana ini, kalau ada di SMP SMA ini sebenarnya kalau menurut saya fokus saja pada bakat dan minatnya apa. Ya kan, pelajari 1 atau 2 media dengan baik lah. YouTube, Instagram, TikTok. Ini salah satu konten yang unggahan ya, konten yang viral. Ini ada Mas Ali Bata sesuai hanya dengan gitar, fingerstyle, followersnya sampai jutaan, 5 juta, 6 juta di seluruh dunia. Semua mengagumi. Ini adalah ini saya suka ini kontennya Ali Bata. Ini adik-adik SMP SMA punya minatnya apa, bakatnya apa? Udah silakan itu. Pelajari terus fokus saja minat bakatnya apa, dengan 1-2 media saja cukup, karena terlalu banyak media pusing juga memang. YouTube sama TikTok selesai sudah, gitu kan, selesai yang dicanangkan Bu Ola tadi. Ini yang bawah ini ada Bunga Sutena ya dari Bali kira-kira begitu ya. Ini TikToker, ini masih 16 tahun. Ketika viral awal itu baru 16 tahun, itu sudah luar biasa jadi selebgram TikTok. Itu sekarang masih SMA, kira-kira di umur 17-18 tahun. Tapi sudah jadi selebgram, TikToker, ya tentunya juga penghasilannya menjadi semakin banyak, kira-kira gitu ya.
Jadi memang ini efek yang positif tentunya sesuai dengan amal ibadahnya lah kira-kira. Kalau kita bisa melakukan ibadah yang baik, beramal yang baik, tentunya kita akan mendapatkan pengganti yang baik. Ini sederhana. Jadi Mas Alif juga sederhana. Bintang Sutena dari Bali ini juga sederhana. Hanya nyanyi bagaimana berperilaku yang baik, punya etika yang baik, dia punya ide yang cerdas, bisa di TikTok. Nah ini dicari nih talenta-talenta dari Tangerang ini ya, Tangerang Selatan ya, untuk bisa melakukan konten-konten yang positif tentunya sesuai dengan bakatnya, adik-adik SMP, SMA, kita cari semuanya itu kira-kira seperti apa. Tentunya terakhir kolaborasi dengan orang-orang sukses. Misalkan kita punya sesuatu, punya ide, kolaborasi saja dengan teman-teman Tangerang yang sudah sukses siapa gitu, kita mintain bantuan untuk melakukan kolaborasi bersama misalnya. Itu kira-kira. Terakhir adalah smartphone tentunya untuk smart people. Jadi jangan sampai handphonenya sudah pinter, kitanya tidak pinter gitu. Malah terjerat hukum gitu. Nah, ini problem kita ini. Jadi memang harus hati-hati semua. Jadi kalau yang informasi yang nggak jelas, kita nggak tahu ilmunya, udahlah stop saja di HP kita. Kita jangan ikut distribusi. Mungkin itu Mbak Adinda. Terima kasih banyak. Mohon maaf tadi ada trouble ya untuk yang share screen-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Nur. Terima kasih banyak untuk share-nya di kesempatan kali ini. Boleh dong beri tepuk tangan virtual. Misalnya bisa merangkum tadi seperti sudah dikatakan oleh Pak Nur bahwa ternyata ya ini sebenarnya saling berkorelasi ya, sama-sama kita berkorelasi dengan manusia sama manusia. Kemudian ada Undang-Undang ITE yang juga membatasi kita untuk bisa tetap memberikan komen-komen negatif dan juga konten-konten positif ya, karena kalau kita misalnya menyebarkan konten-konten negatif itu juga bisa terjerat ya oleh Undang-Undang UU ITE. Nah ini sangat berbahaya sekali ya. Terus juga tadi sudah disarankan juga oleh Pak Nur, pastinya jangan lupa untuk bisa memaksimalkan potensi kita untuk bisa di-share di sosial media, dan pastinya banyak sekali yang viral ya, mulai dari YouTuber, kemudian konten kreator ada TikTok, kemudian dari Instagram juga bisa menjadi Telegram. Nah, ternyata dari sosial media sendiri ini bisa mendapatkan penghasilan dari situ. Nah, pastinya bisa mendatangkan cuan ya. Jadi pastinya tetap bisa memberikan konten-konten positif, meskipun kita masih usia muda di generasi milenial, generasi Z, pastinya kita tetap masih bisa berkarya. Dan jangan lupa untuk bisa meninggalkan jejak digital yang positif tentunya. Oke, dan juga kami ingatkan untuk sahabat-sahabat kita, para sahabat digital yang ada di sini, jangan lupa untuk pertanyaan bisa langsung kirim di area kolom komentar. Dan diingatkan juga nih ya, ada informasi untuk penanya terpilih hanya dapat satu kesempatan event dan program literasi digital 2021 berlangsung. Pembeli akan ditentukan oleh panitia. Kemudian nanti mohon untuk segera kirimkan data diri sesuai dengan contoh yang sudah ditentukan. Jika lebih dari 2 kali 24 jam tidak menginfo email atau Instagram, maka nama pemenang terpilih akan kami diskualifikasi. Ya, pastinya untuk teman-teman semuanya tetap pantengin sampai akhir acara ya, karena nanti akan mengumumkan siapa-siapa aja nih pemenangnya. Oke, langsung saja kita akan menuju ke narasumber kita selanjutnya. Kita akan langsung meluncur nih ya, untuk dari UMKM Mart dan HDG Team, yaitu ada Mas Yoga Regawa Indra. Terima kasih Adinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dicek ini di studio sinyal saya agak kurang bagus. Mudah-mudahan jelas ya, tidak terputus-putus. Saya dari Pilar Budaya, Yoga Regawa Indra di umkmbersatu.com. Mau menyampaikan mungkin tadi dari Mbak Ola sama Mas Nur ya, pembicara pertama dan pembicara kedua sudah sangat lengkap. Saya hanya akan mungkin menambahkan sedikit dari sisi budaya ya, bagaimana kita membuat konten-konten positif yang insya Allah bisa viral. Izinkan saya share screen. Luar biasa, ini ada 855, ini pertama kali nih ada peserta yang demikian banyak dari Tangerang Selatan. Sorry.
Ingin terkenal dan viral? Ikuti tips berikut ini. Nah, mungkin teman-teman anak muda, saya minimize dulu ini. Ini anak muda kebanyakan saya lihat mungkin usia-usia SMA ya, mayoritas perempuan kelihatannya, sebagian mungkin 60 atau 70% perempuan, sisanya laki-laki. Ini saya dari Pilar Budaya akan membahas ingin terkenal dan viral, ikuti tips berikut ini. Konten yang menimbulkan reaksi emosi positif. Apakah Anda termasuk yang terobsesi untuk eksis di dunia digital, berharap punya follower puluhan ribu, ratusan ribu, atau bahkan jutaan ya, seperti para selebgram, YouTuber, atau aplikasi pendatang anyar, TikToker ya. Nah, ini kebetulan kita berbicara dengan mayoritas generasi Z ya, yang luar biasa sebetulnya kemampuannya, luar biasa inovasinya, luar biasa pergerakannya, terutama di dunia digital. Ini saya kasih tips standar saja dulu. Buatlah judul yang menarik dan dapat menimbulkan penasaran audiens. Kita lihat banyak sekali clickbait, tapi clickbait yang positif memang agak susah. Biasanya agak nyebelin ya clickbait yang kita dapatkan di sosial media. Kadang judul dengan isi, mau itu artikel, video, dan lain sebagainya, kadang clickbaitnya berlebihan. Nah, bagaimana kita membuat clickbait yang menarik tapi memang sesuai isinya. Pastikan konten Anda mudah diingat. Analisa suatu topik yang sedang hangat diperbincangkan. Buatlah konten cerita. Nah, konten cerita biasanya seperti storytelling dan lain sebagainya. Itu kalau zaman Twitter itu ada cool tweet ya. Jadi cerita yang beruntun, bertahap itu akan lebih menarik buat teman-teman dibanding uploadan yang tidak berurutan, gitu. Uploadan yang tidak terkonsep, kurang lebih seperti itu. Jadi pas kita mau mengelola Instagram, TikTok, YouTube, kita sudah menyiapkan konsepnya mau seperti apa. Berjuang membuat konten positif. Nah, ini saya sebutkan berjuang karena konten positif itu bukan untuk didiskusikan, dibicarakan, dijadikan ide saja, tapi harus diperjuangkan. Kalau tidak berjuang, apapun mimpinya akan terus menjadi mimpi dan lama-lama menjadi usaha. Mimpi tanpa perjuangan itu saya mengibaratkan ibarat kita ingin makan bakso, tapi tidak pergi ke kedai bakso. Tak pesan online, tidak melakukan apapun selain bercerita tentang betapa nikmatnya bakso aci Garut ini. Tapi nggak pesan-pesan gitu ya. Teruslah bercerita tentang betapa lezatnya, betapa enaknya, kalau pedas enak, kalau ditambahin jeruk nipis enak. Ini malah akan membuat mulut kita kering, perut lapar, dan lama-lama menjadi lemas. Nah, membuat konten positif sekaligus menyebarkannya bukan berhenti sebatas ide. Jadi kalau teman-teman punya ide, teman-teman punya kreasi, teman-teman punya sesuatu yang baru ataupun mengamati ada ini keren, kayaknya dibikin konten video bagus nih. Nah, lakukan saja dulu, eksekusi saja dulu, bukan hanya berhenti sebatas ide dan pemikiran kita. Kalau bikin ini kayaknya bagus ya, gitu. Lakukan saja dulu. Walaupun resikonya mungkin ketika kita sudah melakukan, ketika kita sudah ngupload, tidak ada yang nonton, tidak ada yang like, orang tidak banyak yang suka. Nah, ini proses ini yang harus dihadapi. Mungkin buat teman-teman tidak ada sesuatu yang sekaligus satu langkah kita langsung terkenal, satu kali upload kita langsung viral. Tidak ada yang seperti itu. Pasti ada proses yang cukup panjang. Siapapun ya. Mungkin orang-orang yang sekarang kita lihat sukses, kita lihat terkenal, tidak mungkin mereka mendapatkan itu hanya dengan sekali upload, hanya dengan perjalanan yang pendek. Menjadi positif konten kreator adalah imajinasi, kreativitas, dan produktif. Produktif itu ketika setiap waktu bernilai, tambah, dan memberi manfaat. Buat Anda, buat diri sendiri, buat orang lain, buat pengetahuan, buat budaya, atau buat peradaban. Nah, ini agak terhalang. Sorry, saya minimize sebentar. Sorry, saya back dulu. Tadi ada yang tertinggal, tulisan paling bawahnya. Tidak ada gudang kreativitas yang bisa kita beli. Siapapun tidak bisa memonopoli kreativitas. Nah, intinya begini.
Jadi pada dasarnya perusahaan-perusahaan besar konglomerasi itu bisa melakukan predatory stock, predatory price, bisa membeli barang, memonopoli barang, tapi tidak bisa memonopoli ide. Jadi tidak ada jualan ide. Anda siapapun bisa bertanding, bisa bertarung dengan perusahaan-perusahaan besar atau kapital-kapital besar di sisi ide. Karena ide itu bebas buat siapapun, Anda bisa mendapatkannya. Nah, berbicara tentang ide kreatif, ide positif, itu kita berbicara tentang imajinasi. Imajinasi itu sering liar. Nah, maksudnya, kalau imajinasi itu bukan hewan ternak yang bisa dikandangi. Kadang imajinasi itu pasti lebih ya, bukan lebih lagi, pasti lebih beberapa langkah, 10 langkah, 100 langkah dibanding bukti. Biasanya kalau kita berimajinasi, apapun imajinasi kita, ekspektasinya jauh lebih tinggi. Nah, oleh karena itu, dibiasakan Anda untuk membawa alat untuk menangkap. Nah, kalau zaman dulu, mungkin zaman saya muda dulu bingung ya, karena alat untuk menangkap ide ini kita terbatas. Kalau sekarang anak-anak muda sekarang kan handphone dengan kamera yang cukup bagus, kemana-mana kita selalu bawa. Jadi kalau ada ide, ada sesuatu yang menarik di jalan, di jalanan, atau kita lagi ke kampung halaman, ke rumah nenek kita, itu bisa seketika kita menjadikan ide itu eksekusi jadi artikel, eksekusi jadi foto, eksekusi jadi video, gitu. Inspirasi bisa datang secara asik kapan saja. Suatu saat mungkin Anda sedang berjalan di sawah, melihat anak-anak kecil berlari-larian ceria dengan ekspresi sangat kuat dapat menjadi konten. Captionnya sederhana. Misalnya kita dapat caption, bahagia itu sederhana. Itu sering kita dengar ya. Keyword tersebut bisa diimplementasikan menjadi video atau gambar. Ide yang melintas cepat itu langsung didekap. Bukan hanya dilihat, ya, bukan hanya dipikirkan, bukan hanya didiskusikan, tapi langsung didekap, ditulis dan dieksekusi. Seperti para penyanyi. Para penyanyi itu sebetulnya tidak tahu lagu mana yang akan hit sebelum lagu itu menjadi hit. Sama, kalau Anda menjadi konten kreator, ketika Anda upload yang positif, bukan jangan berharap, tapi terus saja istiqomah melakukan itu. Karena kita tidak tahu konten mana yang akan meledak dan menjadi viral. Maili, Baim Wong, atau siapapun yang saat ini sudah terkenal, Betty, gitu ya. Mereka tidak tahu konten mana yang awalnya membuat mereka akan meningkat, akan menjadi viral, akan dikenal banyak orang. Jadi kalau teman-teman merasa tidak punya kemampuan, pada dasarnya semua orang pasti unik, semua orang pasti punya sisi menariknya. Jadi ketika berpikir, aduh gue ganteng enggak, keren juga enggak. Biasanya kan yang terkenal itu kalau yang ganteng sekali, yang jelek sekali. Jadi biasanya yang nggak tanggung ya, kalau nggak nyebelin ya harus disukai. Nah pada dasarnya apapun Anda, sebetulnya Anda punya kans untuk berbagi konten-konten positif. Kalau konsisten, biasanya orang mulai melirik. Pasti ada pasarnya, logikanya seperti itu. Nah tadi, keyword bahagia itu sederhana. Saya pernah coba sama istri diimplementasikan di upload, misalnya mau diupload di media apa ya, diupload berbentuk gambar. Nah, kita cari tempat yang unik, tempat yang menarik di kampung mana, gitu, bikin fotonya, shoot fotonya. Nah, ini kurang lebih bagaimana ide tadi, bagaimana pikiran tadi, bagaimana keyword tadi, langsung kita eksekusi menjadi sesuatu. Ini mewakili bahagia itu sederhana, kurang lebih seperti itu. Jadi pinjem bajunya ini saya dapat pinjem waktu itu, pinjem baju, pinjem pacul, istri saya juga ini sama, baju yang dipakai dari ujung kaki ke ujung rambut ini dapat pinjem di namanya Desa Ciburia. Cuma kita melihat desanya keren nih, nah kita ambil foto, upload, minimalnya ada greget buat diri sendiri saja dulu. Nah, nanti buat orang lain, mungkin buat teman-teman kita yang melihat kita dengan ekspresi yang berbeda, dengan gaya yang berbeda, mungkin bisa mengomentari, bisa like, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak berpikir mana yang akan viral, tidak seperti itu. Tapi tiap hari istiqomah melakukan upload konten-konten yang menurut kita menarik dan positif. Jadilah otentik. Tadi saya pernah bilang, jadi otentik itu jadi diri sendiri, tidak usah jadi orang lain. Nah, tadi malam saya baru dapat flyer ini. Nah, pas dapat flyer, sebetulnya tangan saya, ide itu kadang muncul, orang suka berpikir bahwa ide itu harus muncul di waktu senggang. Tidak juga. Kadang orang yang lagi sibuk, lagi tangannya dipenuhi dengan berbagai kegiatan, ada sesuatu, muncul ide, langsung eksekusi. Nah, waktu itu saya dikirim flyer sama
LO gitu, ketika melihat flyer itu yang pertama saya lihat, melihat flyer di sebelah ini mungkin bisa menjadi ide, baik membuat konten Wisewood ya, atau menjadikannya iklan. Pada dasarnya yang paling menarik, saya terlihat sangat buram. Ini posisi ini agak jaya nih, si desainer flyernya agak jaya. Posisi saya persis di bawah Mbak Adinda yang cerah ceria. Jadi sebetulnya saya nggak butek-butek amat, nggak buram-buram amat, tapi terlihat sangat buram, terlihat sangat hitam kulitnya karena posisinya persis di bawah sesuatu yang sangat cerah. Nah, ini sebetulnya negatif ya buat diri saya. Kok jelek amat sih gitu ya. Atau teman yang ngomentari, aduh itu butek loh ya yang berkacamata hitam. Nah, tapi jadi ide bagaimana saya membuat Wisewood misalnya dari flyer ini. Saya dapat kata-kata cantik itu hanya sedalam kulit. Tapi kulit cerah bersinar bisa terpancar keluar. Jadi pada dasarnya warna kulit saya yang hitam tambah hitam itu karena berdekatan dengan yang cerah. Kita terlihat jelek itu karena salah berdampingan. Kalau yang kita jalan-jalan sama yang ganteng banget ya siap-siap dibilang jelek. Kalau sama yang biasa-biasa ya mungkin kita biasa juga. Jadi kalau kita warna kulit agak sawo matang seperti ini ya barangnya jangan sama yang terlalu putih, kita akan kelihatan butek banget. Contohnya di flyer yang para pembicara saat ini ya, ada Mas Nur, ada Dr. Wifaola, ada Mas Is. Kalau nggak salah sama Mas Is saya pernah beberapa kali satu frame ya kita. Lanjut lagi. Nah, jadilah otentik. Ini bisa jadi iklan. Minum Silegar sehari 2 kali, jangan sampai kulit Anda terlihat suram di flyer. Nah, ini ada salah satu produk kami, misalnya sirup lemon Garut, menjaga imun, merawat kesehatan, membuat kulit cerah dan cemerlang. Saya ambil tagline-nya, bukan cuma bedakan rasa, tapi auranya. Jadi, misalnya kalau saya mau jualan ini, saya akan membuat deskripsi. Adinda pelanggan Silegar. Kang Yoga belum mengenal Silegar. Nah, orang udah tahu perbedaannya. Orang yang minum ini seperti ini, cahayanya, orang yang nggak minum seperti ini, misalnya. Tak usah lihat warnanya, cukup bedakan auranya. Nah, kalau dalam sebutan online mungkin copywriting ya. Jadi copywriting atau rayuan atau sesuatu yang kita bagikan, membuat orang menarik, membuat orang tertarik, itu sebetulnya agak sulit kalau kita tidak turun ke bawah atau naik ke atas. Maksudnya, saya yang usia ini, misalnya teman-teman SMA ini kebanyakannya mayoritas anak-anak usia SMA. Playboy-nya generasi Y, dia akan sulit merayu generasi Z. Kenapa? Karena teknik rayuannya berbeda, keywordnya berbeda, cara pendekatannya berbeda. Jadi mau tidak mau, ketika kita mau membuat konten yang disukai anak-anak muda, kita harus bergaul dengan anak muda. Karena keywordnya mereka akan berbeda. Jadi kata-kata atau yang kita merasa kata mutiara atau copywriting yang tepat buat anak muda bisa tidak tepat. Karena usia kita sudah lewat. Jadi rayuan yang akan diungkapkan para mantan playboy 90-an tidak akan mengena buat teman-teman anak SMA saat ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi saat kita misalnya bikin konten positif, kita tentukan dulu target marketnya seperti apa, audiensnya kayak gimana, baru kita eksekusi. Lanjut lagi. Lari ke intinya. Sebetulnya inti dari pembicaraan kita, saya mewakili pilar budaya. Ini agak menghalangi, sorry, saya sambil geser-geser, ini ada yang... Sorry, salah ngetik itu. Budaya mayoritas orang Indonesia lebih menyukai sensasi dibanding prestasi. Ini yang agak bikin kita enak ya, lebih menyukai sensasi. Kita lihat misalnya siapa Adita Her atau yang cadel-cadel itu, dia kan fokus di sensasi ya, fokus di bagaimana orang membenci dia, bagaimana orang enak melihat dia, bagaimana orang sebel melihat dia. Memang ini cukup laku di Indonesia. Ketika kita misalnya jadi seorang pelawak tapi kurang lucu, jadi seorang artis tapi misalnya prestasinya biasa-biasa saja, biasanya bypass untuk cari sensasi. Konten negatif itu sebetulnya menurut saya terkenal secara negatif itu tidak begitu sulit. Kencingi Sungai Jam-Jam, resikonya besar, tapi kita terkenal sedunia. Nah, itu tidak terlalu sulit. Kan? Tapi bagaimana teman-teman belajar untuk sabar, belajar untuk long term. Kita membuat konten positif terus-menerus tanpa berharap mendapatkan sesuatu, insya Allah itu akan viral. Akan ada satu momen Anda jadi viral. Jadi
kebiasaan atau budaya kita yang mayoritas sensasi ini biasanya dijadikan shortcut oleh teman-teman untuk membuat konten-konten yang misalnya dulu ada konten sampah, misalnya itu sensasi berisiko kan, ujung-ujungnya di penjara. Bagaimana kita cari konten-konten yang tidak sensasi tapi positif tapi bisa viral. Ini memang agak sulit. Butuh imajinasi, butuh keliaran tertentu, butuh kenakalan tertentu, butuh kita bisa baca psikologi banyak orang, mayoritas orang Indonesia. Senang melihat teman susah atau bangkar. Jadi memang budaya bangsa kita itu senang kalau lihat orang tidak gor apa ya, terpeleset, jatuh, mengalami sesuatu yang menyakitkan, misalnya kepukul apa. Nah, saya coba kemarin saya share foto player tadi ke salah satu grup saya, ternyata mereka hampir mayoritas senang melihat saya jadi yang terjelek di antara Mas Is yang terlihat elegan, di antara wanita-wanita cantik yang di player tadi, sampai ada kata-kata ketika saya bilang, ini sebetulnya karena saya belum minum silegar. Ada yang menjawab, bukan silegarnya yang kurang segar, tapi aura wajahnya sudah terlanjur paburan cahaya. Paburan cahaya itu apa ya? Paburan cahaya itu jelek lah kurang lebih. Nah, walaupun itu sahabat saya, teman saya, sebetulnya TikTok di sini, budaya bangsa kita itu bagaimana kita siap untuk menjadi bantalan, bagaimana kita siap untuk menjadi sesuatu yang mungkin bikin orang tersenyum ketika kita terpleset sedikit gitu ya. Tapi ada kelebihan orang Indonesia. Banyak sebetulnya, salah satunya adalah orang Indonesia itu mudah tersentuh, senang dan seru membantu, serta gampang tertantang. Sentuh emosi positifnya sangat efektif jika jiwa-jiwa sensitifnya diolah. Salah satu contoh kemarin di Garut, ada bapak-bapak yang jualan agar, dia bawa uang 5.000 bayar di warung Padang. Nah, saya melihat penggalan videonya kan di video ya, dia sampai bisa ada donasi 108 juta kalau tidak salah dan diserahkan langsung. Nah, ini sebetulnya orang kadang bertanya, kenapa bisa baik, seperti Bapak, untuk waktunya 5 menit kurang lagi? lebih sekitar 5 menit lagi. Oke. Ini closing statement. Sebetulnya kenapa bisa viral seperti itu? Kalau teman-teman nanti bisa menonton video viral orang yang tukang agar-agar yang bayar 5.000, itu wajahnya demikian tulus. Nah, wajah tulus ini tidak bisa dikonsep. Wajahnya demikian tulus, ikhlas, dia masuk ke warung Padang, ngangguk ke orang-orang yang jauh ya. Ngangguk, terus dengan malu-malu mau beli nasi Padang dengan uang 5.000. Akhirnya konten tersebut bisa viral. Karena konten viral itu biasanya bukan konten yang dikonsep, dibikin sangat keren, biasanya enggak. Ada konten-konten yang dadakan, konten-konten yang kita kan lebih suka melihat konten yang alami, bukan konten yang editan. Jadi bagaimana teman-teman misalnya di kelas, ada teman yang suka bercanda, bisa di video, walaupun kadang mungkin candaannya garing, tapi suatu saat ada candaannya yang keren, ada candaannya yang menarik, ada candaannya yang unik. Itu saat kita upload, dibanding kita saling ledek, misalnya tadi Ibu Dr. Ola sempat menyebutkan misalnya ada cebong kampret dan lain sebagainya. Tidak ngobrol ke sisi idealisme, tidak ngobrol ke sisi politis, tapi bagaimana kita mengeluarkan seluruh kemampuan kita untuk membuat konten viral secara istiqomah. Karena kita tidak tahu kapan konten kita akan viral atau disukai banyak orang. Apalagi kalau tidak pakai iklan dan lain sebagainya ya. Ada mungkin proses yang viral bisa dipaksakan, tapi viral yang alami itu pertama konsistensi, kedua istiqomah, ketiga tangan Tuhan. Jadi harus ada konsistensi untuk membuat konten-konten positif. Tetap setiap hari mau ada yang nonton, ada yang suka, ada yang tidak, itu resiko. Karena semakin beresiko, semakin banyak tantangan, anak-anak muda sekarang itu semakin asik. Biasanya semakin menarik ketika banyak tantangan. Kalau Anda mau mengungkapkan cinta ke seseorang, sudah pasti diterima, itu tidak asik lagi. Kita tidak akan ungkapkan itu. Buat apa ngomong? Sudah pasti diterima. Oke. Terima kasih, saya Yoga Regawa Indra dari UMKM Bersatu, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Ternyata tidak terasa 20 menit. Stop dulu. Mana stop screen. Teman di studio, tolong ditutup saja screen share-nya. Ya, siap. Oke, ke Mbak Dinda yang cerah ceria. Baik, terima kasih untuk Pak Yoga. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yoga, luar biasa sekali untuk pemaparan materinya, spesial dari kesempatan ini. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang penting kita konten positif. Bahkan seorang penyanyi atau juga YouTuber nggak tahu nih mana yang akan
viral. Nah, makanya kita tetap mencintai apa yang kita lakukan dan tetap konsisten. Nah, begitu kita konsisten, once kita dapat momen, itu adalah nanti bisa menjadi viral. Nah, itu dia ya. Jadi kita cukup menunggu momen aja, tetap konsisten dengan apa yang kita suka, dan pastikan jangan lupa untuk bisa men-share hal positif. Karena sebenarnya banyak sekali imajinasi-imajinasi yang bisa kita share melalui sosial media ya. Jadi untuk adik-adik yang luar biasa di sini, saya yakin banget pasti memiliki ada banyak sekali konten-konten ya, pasti punya TikTok juga, Instagram, dan juga pasti membagikan konten-konten positif juga. Thank you. Dan langsung saja kita akan menuju untuk narasumber selanjutnya. Kita udah langsung mengundang pada kali ini akan membahas digital safety. Ini adalah praktisi digital marketing, founder Digital Marketing Center. Langsung saja kita akan undang. Ini ada Pak No SP. Ya. Hai, senang sekali. Ya, halo, Halo Kak Adinda. Ya, kedengaran suara saya? Ya, kedengaran. Kami ingatkan untuk waktu kurang lebih 20 menit. Dan nanti kami ingatkan untuk di 5 menit terakhir. Ya, baik Kak Adinda. Terima kasih atas waktunya. Saya coba akan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya ya, karena hanya 20 menit ya. Oke, saya izin share screen. Tapi sebelumnya terlebih dahulu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para peserta webinar di Kota Tangsel, Tangerang Selatan. Luar biasa sampai siang hari ini masih sangat banyak yang hadir di webinar kali ini. Ya, terus saya juga mengucapkan menyapa para pembicara terdahulu. Ya, di situ ada Ibu Beva Ola Kusuma Sari yang tadi sudah menyampaikan dari sisi digital skill dan luar biasa. Terus ada juga Pak M. Nur Arifin ya dari sisi digital etik tadi sudah disinggung juga ya. Terus habis itu ada Mas Yoga Regawa ya, kita beberapa waktu yang lalu satu forum ya Mas Yoga. Oke, baik. Ya, tema besar pada kita siang hari ini adalah konten positif yang siap viral. Cuman saya akan menyampaikan dari sisi keamanan digital atau digital safety-nya. Digital safety-nya seperti apa gitu ya. Oke. Sebentar supaya ya sudah terlihat lebih besar. Jadi dari sisi 3-4 pilar tadi memang ada kaitannya antara pilar digital skill, digital culture, digital etik, dan ini untuk melengkapi kita akan membahas atau diskusi perihal digital safety-nya. Oke, perkenalkan dulu, jadi nama saya Isarsono SP, jadi saya adalah founder Istar Digital Marketing Center. Ya, orang bilang saya praktisi digital marketing ya, atau pengusaha online ya, atau marketer ya. Tapi biasanya saya menyebut diri saya itu seorang marketing, makelar everything, karena apa saja bisa dijual di online ya. Ini pasti Mas Yoga sudah sangat setuju dengan saya ini, karena Mas Yoga berkecimpung di dunia UMKM ya, yang pastinya juga menggunakan tools internet atau tools digital untuk aktivitas-aktivitas usahanya ya. Selain saya bisnis online, saya juga ada kegiatan sosial, yaitu saya melakukan atau ada magang anak-anak SMK yang saya rekrut untuk magang di tempat saya, dan saya ajarin internet marketing ya. Jadi di sana saya bekali ilmu life skill atau ilmu hidup ya. Challenge-nya adalah mereka bisa mendapatkan uang saku ya, sebanyak uang saku yang diterima oleh orang tuanya dalam 1 bulan. Katakanlah kalau mereka 1 bulan mendapatkan uang saku 500.000, berarti target mereka adalah 500.000 dalam 1 bulan. Tapi alhamdulillah sampai dengan hari ini mereka sudah banyak yang melampaui dan sudah mendapatkan uang saku lebih banyak dari uang saku yang diberikan oleh orang tuanya. Tentu saja orang tuanya senang karena masih SMK,
sudah berpenghasilan dari online. Nah, ini adalah salah satu bagaimana sisi positif online itu bisa kita manfaatkan ya. Jadi kita tidak hanya buang-buang waktu atau hanya sekedar iseng-iseng saja memanfaatkan atau masuk ke dunia digital ya. Jadi ada sesuatu yang produktif gitu ya. Oke. Sebelum masuk ke materi yang nantinya juga masih bersinggungan dengan pemateri-pemateri yang sebelumnya. Jadi kalau kita lihat apa sih keamanan digital itu, ya keamanan digital adalah konsep penggunaan internet untuk melindungi diri kita sendiri serta orang lain dari kemungkinan bahaya atau resiko di dunia online. Jadi di dunia online itu ada resiko. Nah, resiko itu harus kita minimalisir. Jadi tidak kita harus melindungi diri kita sendiri ataupun orang lain ya. Nah, internet safety juga bisa diartikan sebagai konsep penggunaan internet secara bijak dan sesuai dengan etika atau norma yang berlaku tanpa membahayakan keamanan diri sendiri ataupun orang lain. Jadi sebenarnya konsep sederhananya adalah teknologi ini tentu saja menimbulkan ada sisi dampak negatif. Nah, dampak negatif itu antara lain bisa menciptakan peluang-peluang yang membahayakan diri kita. Nah, paling aman itu adalah memang ya kita mesti harus paham dulu bagaimana supaya keamanan di dunia digital itu bisa terwujud ya. Nah, ini nantinya kita bisa akan bahas lebih lanjut. Nah, kenapa harus ada literasi digital safety ya? Jadi aktivitas internet di dunia maya saat ini sudah terbilang terbilang bebas ya, tanpa ada aturan hukum yang ketat, walaupun sekarang sudah mulai banyak orang yang sadar hukum dan tahu aturannya dan akhirnya melaporkan dan ditindak ya. Tapi dari kasus-kasus yang ada seringkali aturan hukum itu masih belum ada penindakan secara ketat ya. Masih ada kasus-kasus yang lolos gitu. Nah, karena mungkin kesadaran orang untuk melapor juga masih rendah gitu ya. Oke. Terus banyaknya aktivitas-aktivitas internet secara ilegal ya, ini yang membuat internet menjadi teknologi yang cukup berbahaya ya. Nah, itu kalau kita melihat bahwa memang ada sisi bahayanya di situ. Ya, contohnya ya, aktivitas ilegal yang paling umum biasanya adalah ya pelanggaran hak cipta suatu karya. Tadi Pak Arifin sudah mengingatkan di sana ada hak karya orang lain. Kalau kita tinggal comot ngambil ya itu kadang bisa kita tersangkut suatu kasus ya. Terus ada cyberbullying ya. Cyberbullying itu seperti apa? Ya, ini kita bisa membuli teman-teman kita. Biasanya kita tidak sadar ya, terucap begitu saja tanpa kita menyadari bahwa apa yang kita ucapkan itu merupakan kategori cyberbullying ya. Nah, ya, penghinaan dan kata-kata kasar di internet ya. Ini kadang kita tidak sadari. Tapi juga memang ada orang yang disengaja seperti itu gitu ya. Terus ada pelecehan ya berbau sara, terus ada konten-konten dewasa yang vulgar yang belum sepantasnya ditonton oleh adik-adik kita atau anak-anak kita ya, oleh atau orang dengan usia yang belum boleh menonton video tersebut, tapi karena di internet itu kadang tetap saja ada konten-konten yang tersedia dan kita tinggal menontonnya begitu saja gitu ya. Nah, atau juga ada cybercrime ya, jadi kejahatan di dunia online. Nah, tentu saja memang itu kompleks sekali sehingga kita mesti harus bisa memahami bahwa di dunia digital itu mesti harus kita aman ya, harus safety. Nah, sebenarnya sederhananya adalah hanya ada dua aspek dunia digital safety itu ya. Yang pertama adalah aman secara konten, isi dan narasi. Nah, aman secara konten, isi dan narasi itu seperti apa sih? Ya, sederhananya adalah kita membuat atau memproduksi sebuah konten atau kita berkreasi ya atau kita menulis dan lain sebagainya itu mesti harus
mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku ya. Jadi tidak sembarangan kita membuat begitu saja gitu ya. Walaupun mungkin karena kemampuan kita dan peralatan yang seadanya ya kita bisa membuat apa adanya seperti itu, tapi jangan sampai melanggar kaidah-kaidah yang sudah kaidah-kaidah terutama etika yang berlaku ya. Terus yang kedua, aman secara perangkat, hardware dan software. Nah, ini yang pasti harus diperhatikan bahwa kadang perangkat-perangkat kita ini bisa direntas ya atau dihack oleh orang lain sehingga kita tidak sadari semua data yang ada di perangkat keras kita ya itu sudah bisa diambil alih oleh orang. Jadi hal-hal ini bisa masuk pada siapapun ya kalau kita tidak waspada, sehingga perlu kita tetap mengamankan perangkat kita. Nah, itu kan ada double step ya. Kadang kita masuk ke alat perangkat kita itu mesti harus ada dengan kode-kode khusus dan lain sebagainya gitu. Nah, ada juga ya kejahatan-kejahatan ini bisa masuk ke kita kalau kita kurang waspada. Nah, siapa yang biasanya pakai wifi gratis di ruang publik, nah itu juga berpotensi untuk mendatangkan orang lain yang berniat jelek. Ya, kadang hal-hal itu bisa masuk ke perangkat kita. Tapi saya akan menyoroti aspek yang pertama ya, yaitu nanti secara aman konten, isi, dan narasi ini seperti apa. Karena konten teraman itu adalah, atau keamanan paling aman di dunia digital itu adalah bagaimana kita membuat konten itu sendiri. Jadi kalau konten kita sudah aman dari awal, maka sudah bisa dipastikan bahwa kita akan membuat dunia maya kita, dunia digital kita itu juga aman tanpa ada gangguan dari orang lain. Ya, walaupun kadang selalu ada orang yang aneh. Jadi di dunia digital itu selalu ada orang aneh dan kita menemukan orang-orang aneh di sana. Tapi ya kita mesti harus bisa pahami itu gitu aja gitu. Oke. Ya. Nah, pasang sensor ya ini juga sebagai bagian dari cara kita untuk dari dunia digital safety ya. Jadi kita memasang sensor dari bahaya-bahaya itu ya. Contohnya seperti apa ya? Mungkin yang pertama adalah kita mesti harus ketika kita searching di sebuah platform, terutama mungkin platform yang platform video ya, YouTube dan sebagainya gitu. Nah, sumber informasinya ini siapa? Itu juga harus jelas. Jangan sampai kita terprovokasi oleh orang-orang dengan sumber yang tidak jelas. Jadi, siapa yang harus kita tonton, terus dia track record-nya seperti apa, itu juga harus jelas. Nah, saran saya kita mesti harus menonton orang-orang yang mampu meningkatkan semangat kita, mampu meningkatkan motivasi kita, terus memberi inspirasi seperti yang sudah disebutkan tadi oleh pembicara yang sebelumnya. Jadi jelas siapa orangnya ya. Sehingga kita tidak terpapar pada sesuatu yang negatif. Oke, yang kedua, materi, konten dan segala informasi yang disuguhkan dan dikonsumsi itu dalam tanda kutip aman ya. Tadi sudah saya katakan bahwa pengamanan terbaik adalah kita mengupload dan mengambil konten yang sudah aman ya. Jadi konten-konten itu tidak bermasalah gitu ya. Jadi tidak mengandung hal-hal yang aneh-aneh atau berbahaya atau dilarang dan sebagainya. Terus yang ketiga, apabila mendapatkan sesuatu informasi atau ilmu yang kita sendiri belum mampu memahami secara baik, hendaknya kita merenungkan dan kita pikirkan sebagai bagian dari cara kita membentengi diri dari informasi yang berupa sampah. Jadi di online itu informasi kita walaupun besarnya mungkin belum ada data yang menunjang, tapi sudah banyak yang meyakini bahwa hampir sebagian besar atau 70% ya data-data yang beredar atau informasi yang beredar di online itu berupa sampah. Nah, kasihan kan kalau sampah-sampah itu sampai mengotori pikiran-pikiran kita, sehingga kita mesti harus selektif. Ya, tadi sudah dikatakan oleh Pak Arifin bahwa kita mesti harus sharing sebelum sharing gitu ya. Saring sebelum sharing.
Jadi mesti harus seperti itu gitu. Sehingga yang muncul atau yang kita tangkap adalah sesuatu yang baik. Terus yang keempat, jangan berpedoman bahwa apa yang ada di dunia maya adalah benar semua, tapi tetap ada kebenaran di dunia maya. Ya, oke. Saya lanjutkan. Ya, oke, sebentar. Ini agak macet. Halo, Kak Adinda, bisa didengar suara saya? Iya, halo Pak. Ya, sebentar ini screen saya mandek di sini. Bentar saya tak ini dulu. Sebentar, masih ada waktu kan ya untuk saya? Waktu kurang lebih 5 menit lagi, 5 menit ya, oke. Bentar. Ada kendala. Baik, dan teman-teman semuanya, kami informasikan untuk bisa menulis kolom di chat pertanyaan, dan juga untuk teman-teman jangan lupa juga nanti untuk bisa posting keseruan kita, karena akan ada 5 orang pemenang ya untuk bisa mendapatkan voucher e-money Rp100.000. Caranya gampang banget, cukup dengan mention siberkreasi.dki Banten dan juga @siberkreasi, dan jangan lupa dengan hashtag makin cakap digital. Ya. Oke, saya lanjut ya, Kak Adinda ya. Terakhir sebetulnya ini cukup singkat, tapi saya coba akan persingkat lagi ya. Jadi 4 kondisi terkenal di dunia digital ini yang viral-viral itu sebetulnya kondisinya seperti apa sih? Kondisinya adalah 1, terkenal dan viral karena terlalu jelek. Jadi ini negatif banget. Biasa kalau dulu kita di sekolah atau anak-anak sekolah, yang jelek itu pasti terkenal. Makanya kalau mau jadi terkenal, salah satu pilihannya adalah kita menjadi orang jelek, pasti dikenal ya. Tapi apakah itu pilihan yang baik? Nah, ini kita mesti harus tahu gitu ya, bahwa itu bukan sebuah pilihan yang baik. Tapi di online jelek-jelek itu terkenal ya. Terus yang kedua, terkenal dan viral karena sangat bagus ya, bermanfaat, menginspirasi dan sebagainya. Ya, terkenalnya karena bagus ya, terkenal karena baik. Nah, ini yang harus kita tiru seperti itu. Terus yang ketiga, terkenal dan viral karena settingan berbayar. Nah, ini bisa jadi baik ya, dan bisa kita lakukan, tapi ini ada biayanya ya, karena di online untuk menjadi terkenal kadang butuh biaya. Yang keempat, terkenal dan viral karena settingan organik. Jadi ini natural ya. Jadi ini seperti yang dikatakan oleh Mas Yoga tadi, bahwa kita hanya melakukan saja, lakukan terbaik, kita tidak tahu konten kita kapan viral dan konten yang mana yang viral ya. Ini yang dimaksud yang keempat tadi ya. Nomor 1 kita lewatin ya. Jadi ini negatif ini yang terkenal ya. Kita tahu nih, seperti di beberapa waktu yang lalu itu di Inggris kan terkenal nih orang Indonesia karena kasus Rehan Sinaga ya, yang dia kasus asusila gitu kan ya. Ini terkenal sekali, ini viral. Ini jangan ditiru. Ya, nomor 2 tadi Pak Nur Arifin sudah menyampaikan ya, salah satunya adalah YouTuber dengan subscriber 4 juta lebih, hampir 5 juta. Ya, dia karena kontennya sederhana tapi menginspirasi banyak orang dan ada sesuatu yang sangat menarik di sana ya, dari banyak pencintanya. Jadi menimbulkan banyak orang yang fans ke dia. Nah, yang kedua ini sebenarnya ini bisa kita tiru seperti itu. Yang tadi dikatakan bahwa fokus saja pada 1-2 skill, tapi di sana mumpuni dan orang lain terinspirasi. Ini bisa dicoba oleh adik-adik semua. Ya. Nah, kalau untuk persyaratan yang untuk menjadi syarat yang kedua itu biasanya ya membuat konten yang unik, menarik, konten yang bermanfaat dan sebagainya ya. Terus banyak disukai, terus idenya out of the box, disukai banyak audiens, penonton, netizen, banyak yang mengupload ulang, mereview, memberikan like dan share, ya, terus memiliki kemampuan atau skill yang mumpuni terhadap sesuatu. Nah, nomor 3 ini yang berbayar tadi, ya, kita setting berbayar. Jadi kita menggunakan influencer, ya, kita menggunakan sponsor, ya, kita menggunakan orang dengan
public figure yang sudah personal brandingnya bagus. Tadi kan Mas Yoga juga sudah mengatakan untuk berada di suatu tempat kita posting sesuatu yang menarik dan itu bisa terkenal gitu ya. Oke. Nah, nomor 3 ini adalah pakai uang. Jadi kita mesti biasanya di sana itu ada advertising-nya, ada beriklannya ya. Biasanya ada tandanya itu ada Google Ads, ya, Instagram Ads, YouTube, itu bayar semua ya. Nah, ini kita lewatin ya, tapi tidak semua terwujud dengan kekuatan uang ya. Jadi kadang banyak orang yang bakar uang di sini. Sudah keluar duit tapi tidak terkenal, ada juga banyak. Nah, ini kita lewatin aja. Nah, sebetulnya yang relatif lebih mudah itu adalah nomor 4, itu relatif ya. Itu mudah, gratis dan awet viralnya. Apa sebetulnya? Ya, lakukan upload konten setiap hari ya. Kalau saya pakai cara rambu biasanya di semua platform dan akun yang kita punya, mulai dari yang berbahan foto, video, copywriting, sales letter dan sebagainya. Cukup 1 kali setiap 1 akun ya. Tujuannya kenapa hanya 1 kali setiap 1 akun ya, 1 kali sehari ini ya, kayak minum obat, itu menghindari kesuspend karena dianggap robot atau spam ya. Jadi cukup 1 kali. Yang kedua, lakukan SEO atau search engine optimization seperti yang dikatakan oleh Ibu Ola tadi. Ilmu ini ilmu mahal ya, ilmu mahal. Nah, keduanya menciptakan dominasi dunia digital secara organik. Jadi lebih awet, lebih alami ya, lebih alami. Nah, ilmu ini sih sebenarnya saya ingin menyampaikan ini sedikit, tapi mungkin waktu tidak akan tidak mencukupi untuk itu, tapi saya perkenal sedikit aja. Apa itu SEO? SEO itu adalah Search Engine Optimization, upaya atau aktivitas tertentu yang bertujuan untuk mempengaruhi visibilitas atau ranking situs di mesin pencari. Ya, jadi ada on page sama off page ya. Jadi di dalamnya termasuk konten-konten itu judulnya, caption, foto dan lain semuanya itu kita atur supaya itu bisa jadi trending, bisa jadi viral ya. Tapi off page-nya mungkin kita di sosial media, terus ada di forum-forum juga kita posting ya, itu off page-nya. Tapi SEO ini itu bisa membuat apa yang kita kerjakan di online itu jadi viral dan awet viralnya ya. Nah, tujuan paling mendasar dari SEO adalah memperoleh posisi yang optimal di mesin pencari. Tujuan lain adalah mendapatkan traffic atau lalu lintas pengunjung. Jika dibuatkan alurnya, tujuan pertama tercapai, maka secara otomatis situs akan mendapatkan yang namanya traffic, mendapatkan pengunjung baru yang berkualitas, pengunjung yang benar-benar datang karena settingan dari keyword yang kita buat dengan riset terlebih dahulu. Ya, dengan cara Rembo, peluru saya ada di mana-mana, ya. Terus habis gitu ya semua, terus kita juga bisa jadi terkenal ya bagi yang mencari dengan keyword yang dikehendaki dan kita hadir sesuai dengan apa yang dicari. Jadi kita itu sebetulnya gampang, mudah ditemukan orang di dunia digital dengan keyword-keyword yang sudah kita sebar secara digital. Ini adalah bentuk lain dari viral yang sangat aman. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dan jangan lupa bahagia. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menambah wawasan atau bisa menambah sesuatu lah yang bisa didapat pada siang hari ini. Itu saja Kak Adinda, nanti bisa kita lanjut di sesi tanya jawab di akhir sesi. Terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali untuk Pak Isarsono. Boleh dong beri tepuk tangan digital di kesempatan kali ini. Terus sekali. Oke, thank you untuk sharingnya di kesempatan kali ini. Dan pastinya jangan lupa, tadi juga sudah diingatkan oleh Pak Isarsono, yang paling penting itu adalah kalau misalnya kita banyak sekali hal yang bisa dilakukan, dari mulai konten negatif, konten positif, kemudian, tapi kalau bisa kita nyebutnya dan juga memilih untuk bisa memilih konten positif ya. Apalagi tadi juga saya sampaikan juga untuk sharing sebelum sharing dan thinking sebelum posting. Nah, tadi juga udah di-share juga oleh Pak Isandono, jangan lupa juga kalau bisa kita secara organik nih ya,
posting setiap hari, kemudian konsisten, nanti one day akan ada konten-konten kita yang viral apabila kita terus konsisten dan terus-menerus membuat karya yang luar biasa. Oke, thank you Pak Isarsono. Thank you so much untuk sharingnya di kesempatan kali ini ya. Baik, dan tentunya sekarang kita akan langsung mengundang OLC